Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam musafir saya di daerah Jawa Tengah, ini saya menyempatkan waktu saya untuk ngisi keluangan hati saya. Kisah nyata saya adalah bisa dibuktikan bagi orang-orang yang bisa membaca batin, orang-orang yang punya kesaktian bisa melihat isi hati saya atau menerawang jati diri saya. Sebelum saya awali kisah nyata saya ini, maka saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya adalah orang yang suka tawasul dan wirid. Di setiap waktu luang saya utamakan di malam Selasa dan malam Jumat, bahkan di tempat-tempat yang sepi saya sering huruf atau mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada intinya di sisa-sisa hidup saya ini akan saya isi tentang ibadah saya, karena manusia semua pasti akan menghadapi mati dan semua harus menghadapi ujian-ujian atau cobaan-cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sisa-sisa hidup saya ini akan saya isi tentang ibadah saya dan niat saya. Dan niat saya sudah bertahun-tahun lamanya, yaitu jika Allah mengijabahi, meridhoi, mengizinkan cita-cita saya, yaitu bisa membeli tanah pegunungan di daerah Pacitan dan membangun masjid yang megah besar di atas pegunungan, tidak kalah dengan candi-candi yang berada di Nusantara, berada di atas pegunungan. Contohnya di daerah Jawa itu ada Candi Ceto, Candi Suko itu di atas pegunungan. Seperti halnya cita-cita saya, semoga Allah mengijabahi bisa membeli tanah pegunungan dan membangun masjid megah di pegunungan Pacitan, Jawa Timur. Dan di area tersebut akan saya bangun pondok anak yatim piatu di samping tempat-tempat wisata religi, yaitu seperti saya ciptakan, saya bangun yaitu gua-gua untuk tempat semedi atau meditasi bagi para wisatawan tentang kehidupannya yang keteter supaya diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pendekatan diri, cara yoga atau semedi atau meditasi. Bahkan bertahun-tahun saya menjalani hidup ini dalam hidup kemiskinan sebagai petani, sebagai pegawai buruh serabutan. Saya selalu menjalankan kewajiban-kewajiban saya sebagai hamba Allah dan menjauhi semua larangan-larangan yang dilarang oleh agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya yaitu setiap bulan puasa Ramadan semua saya lakukan, yaitu kewajiban menjauhi molimo, hawa nafsu, birahi, dan segalanya saya jauhi. Bahkan saya tetap bekerja keras membanting tulang serabutan dalam posisi haus dan lapar. Dan setiap bulan Ramadan, bulan suci, saya selalu wajib khatam Al-Quran. Bagi diri saya wajibkan. Bahkan jangka 3 hari 3 malam saya khatam Al-Quran. Ada yang 5 hari 3 malam di bulan suci, yang lain bisa selesai jangka 5 hari 3 malam. Poin intinya setiap bulan suci Ramadan saya wajib melaksanakan kewajiban saya puasa, saya lamberi dengan ibadah khatam Al-Quran. Sisa dari bulan puasa yang setelah khatam saya lanjutkan dengan tawasul kepada Rasulullah Muhammad SAW, kepada nabi-nabi Allah, kepada malaikat-malaikat Allah, dan tawasul kepada
wali rijal goib, kepada Syekh Allah dan Syekh Abdul Qadir Jani, dan saya selalu kirim doa kepada Bapak kami almarhum Bapak Kiai Jiman Citromulyo dan kepada ibu kami yaitu Nyai Citra Mulyono, dan semua leluhur kami saya tawasuli dan kirimin doa Al-Fatihah. Dan jiwa saya tidak akan melakukan tawasul yang musyrik syirik. Tawasul musyrik syirik itu jika seseorang kirim doa surat Al-Fatihah pahalanya diberikan orang mati, tapi memintanya kepada orang mati, berarti itu musyrik syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita kirim doa surat Al-Fatihah pahalanya ditujukan kepada malaikat, maka kepada nabi, kepada kedua orang tua kita almarhum, lanjut kita mintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu baru disebut tawasul tauhid. Dan saya masih rajin menjalankan wirid, yaitu membaca surat Yasin 41 kali ya, tanpa menggeser tempat duduk saya, itu setiap malam Jumat, bahkan setiap luang. Bahkan ada yang menyarankan dari pondok pesantren sana sini, bahkan saya melihat dari TikTok dan YouTube menyarankan waktu wirid baca surat Yasin 41 kali itu, yaitu di malam hari sambil membakar kemenyan atau dupa, itu juga saya lakukan. Tapi sampai sekarang belum ada rezeki yang datangnya yang tidak disangka diduga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat saya yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu rezekiku yang berada di dalam bumi, dan membuka dan memunculkan rezekiku dari lautan, membuka pintu rezekiku dari segala penjuru arah, dan membuka pintu rezekiku dari atas langit tingkat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rezeki yang disangka dan diduga, itulah yang saya mohon dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena cita-cita saya, jika di dunia ini selama saya melakukan wirid, tawasul, kemudian wirid membaca ulang-ulang sholawat Nabi, kemudian zikir malaikat Jibril dan lain sebagainya, itu sudah lakukan semuanya. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala belum mengijabahi, belum mengizini, saya yakin dalam batin saya di akhirat nanti pasti Allah mengabulkan, bahwa Allah akan memberi rezeki yang tidak disangka diduga, sehingga bisa membangun membeli tanah pegunungan di daerah Pacitan dan dibangun masjid yang megah di daerah Pacitan yang dekat pantai itu ya, dan membangun pondok anak yatim piatu. Dan semoga Allah mengijabahi doa saya ini. Saya tetap maju dan maju terus, tatak tetap tutup, muga-muga tekan ya, sehingga ada rezeki sangat banyak bisa ibadah haji, menyemburkan Islam saya. Saya mohon doa restu dari semua murid-murid saya yang tersebar di Nusantara, dan tamu-tamu saya atau pasien yang pernah minta ombot atau tolong pada saya, minta terapi. Doa restunya semoga apa yang saya mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala diijabahi. Dan saya tetap akan melakukan tawasul dan akan melakukan penyempurnaan dalam tawasul, dan akan menyempurnakan wirid-wirid saya Yasin, yaitu 41 kali bahkan lebih, bahkan semua saya ulang-ulang, ada yang sampai 10.000 kali dari ucapan Allah dan hu Allah dan lain sebagainya. Itulah salam rahayu barakallahu walhamdulillah wala ilaha wa akbar wala haula. Semoga Allah mendatangkan rezeki yang tidak disangka diduga, sehingga bisa membeli tanah pegunungan di Pacitan dan membangun masjid di pegunungan Pacitan, dan membangun panti anak yatim piatu dan ibadah haji, dan bisa membuat objek wisata religi, yaitu objek tempat bersemedi, bertapa dan lain sebagainya, hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasbu minallah. Barakallahu wa lakum. Salam rahayu dari Purwati, ya sedulur Among, Kiai Among Mbah Gede Purwo, Pacitan, Jawa Timur, Indonesia.